Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Saat Jinhee kecil, seorang anak laki-laki permisi pada Eunmi untuk mengajak Jinhee bermain. Tapi Eunmi melarangnya karena anak laki-laki itu terlalu baik. Eunmi mengatakan kalau pria yang baik adalah bodoh. Jinhong lalu membawakan koper Eunmi. 야, Ternyata, Eunmi meminta Jinhong untuk menyewakan mobil, dan berkata manja yang membuat Jinhee pun merasa kesal. Saat Jinso memberi Jinhong permen, tanpa sadar dia melewati lampu kuning, bahkan berulang yang kedua kalinya, sehingga membuat Eunmi marah. Saat di hotel, Jinhee menutup pintu lalu bertanya pada Eunmi apa sebenarnya rencananya. Eunmi berkata kalau Jinhong adalah dompet yang bisa membuat mereka berfoya-foya. Dan Jinhong mendengarnya. Karena mereka jadi ribut, Jinso pun mengatakan, kalau kau mau ribut dengan ibumu, untuk apa jauh-jauh datang ke sini? 이게 뭐냐? Saat Eunmi ingin makan daging, Jinhee memilih udang. Jinhong pun setuju makan udang, lalu berkata kalau dia akan mengupaskan kulitnya untuk Eunmi. Jinhong pun mengupaskan kulit udang dan memberikan pada Jinhee. Tapi Jinhee hanya cuek, sehingga Jinso memakannya. Melihat Jinhong tidak makan, Eunmi ingin menyuapnya, yang membuat Jinhee kesal. Tapi Jinhong berkata kalau dia alergi udang. Eunmi bertanya kenapa dia tadi memilih ke sini. Jinhong pun menjawab untuk mengupas kulitnya. Saat menu yang lain datang, pelayan mengatakan bahwa itu tidak mengandung udang. Jinhong pun mencoba kuahnya, yang membuatnya tiba-tiba merasa pusing. Melihat itu, Eunmi mengira kalau Jinhong kepedasan, sehingga meminta Jinhong untuk mencampur ke nasinya. Saat Jinhee menyendok, ternyata menu itu mengandung udang. Akhirnya Jinhong pun masuk rumah sakit, dan wajahnya jadi penuh bintik-bintik merah. Karena merasa malu pada Jinhee, Jinhong pun meminta masker pada Eunmi. Tapi belum sempat mengambil, Jinhee dan Jinso muncul yang membuat Jinhong menunduk menutup mukanya. Jinhee lalu meminta Jinso untuk memberikan maskernya. Malam hari, karena masih sakit, Eunmi pun permisi pada Jinhong hendak pergi minum. Jinhong mendengar Jinhee berkata, untuk apa mengajaknya kalau dia tidak bisa minum. Tiba-tiba, Eunmi tidak ingin pergi, yang membuat Jinhee marah. Jinhee yang sudah kesal pada Jinhong pun menceritakan pada Jinso, tapi Jinso malah tersenyum, dan mengatakan kalau Jinhee kena karma karena telah mengganggu liburannya. Jinhee teringat kembali kata-katanya pada Eunmi, kalau dia tidak mau Jinhong juga membuatnya jadi kotoran ikan mas, yang mencampakkan ibunya karena dia. Di kamar, Eunmi menonton dan ditemani Jinhong yang sudah mengantuk. Jinhong pun mengkhawatirkan Jinhee yang belum pulang juga karena sudah larut malam. Lalu bertanya seperti apa Jinso itu. Eunmi pun mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir karena dia bersama Jinso, yang sudah mereka anggap seperti keluarga. Saat Eunmi bertanya apa tujuannya ikut, ternyata Jinhong sudah tertidur. Sehingga membuat Eunmi marah, lalu membesarkan volume TV dan menutup pintu dengan keras, yang membuat Jinhong terbangun. Jaewon menghubungi seseorang dan memberitahu kalau mereka masih mencurigai mantan pacar korban pembunuhan yang di taman, sambil melihat sebuah foto. Jinhee lalu menerima telepon Jaewon yang membuatnya bertingkah aneh karena sudah mabuk. Jinhee lalu membicarakan saat Jaewon mabuk, hingga dia tertidur. Jinso lalu mengambil HP-nya dan memberitahu Jaewon kalau dia sudah 2 kali bertemu dengannya. Jaewon lalu mendengar Jinso berkata apa Jinhee ingin mandi, yang membuatnya mematikan HP karena merasa kesal. Pagi hari, Jinhong mendengar Jinhee dan Eunmi kembali bertengkar hanya karena tempat tujuan. Eunmi lalu meminta agar mereka terpisah saja, dan ternyata Jinso sudah pergi terlebih dahulu, yang membuat Jinhee semakin kesal. Jinhong setuju dengan usul Jinhee, yang membuat Eunmi marah dan bertanya sebenarnya dia memihak siapa. Karena Jinhong ingin ke tempat pilihan Jinhee, Eunmi pun melaju masuk ke kamar. Mereka pun akhirnya pergi bertiga. Jinhong lalu memotret Jinhee dan Eunmi. Tapi, saat Jinhong ingin agar mereka foto bertiga,
Jinhee dan ibunya malah pergi. Saat ingin memotret kembali, Eunmi mengajak Jinhee pergi karena masih marah pada Jinhong. Melihat Jinhong mengikuti, Eunmi pun meminta Jinhong agar memotret mereka dari bawah saja. Jinhee bertanya kenapa Eunmi tidak mau berfoto dengan Jinhong. Eunmi merasa kesal karena semua seleranya tidak sama dengan Jinhong, dan Eunmi merasa kalau Jinhong lebih berhati-hati padanya saat ini dibandingkan saat masih muda. Saat akan pergi ke tempat kereta gantung, Jinhong melihat seorang pria yang sedang sakit, sehingga tidak mendengarkan perkataan Eunmi, yang membuatnya kembali merajuk. Saat sedang mengantri, Jinhong mendengar suara wanita yang meminta tolong. Dia pun pergi untuk melihatnya. Ternyata pria yang dilihat Jinhong tadi pingsan. Jinhong pun memberi pertolongan, lalu berkata kalau dia sudah merasa aneh saat tadi melihatnya, yang membuat Eunmi tersadar. Tim pengelola pun berterima kasih dan mengganti tiket kereta gantung mereka. Tapi Eunmi menolak pergi yang membuat Jinhee membujuknya. Begitu juga dengan Jinhong. Hal itu malah membuat Eunmi marah pada Jinhong. Eunmi merasa aneh karena Jinhong selalu membelanya. 은미야, 은미야. Akhirnya Jinhee pun naik kereta gantung sendiri dan berteriak minta maaf karena sudah berprasangka buruk pada Jinhong. Mereka pun akhirnya menunggu Jinhee di dalam mobil. Jinhong lalu bertanya apa kesalahannya agar dia bisa memperbaikinya. Eunmi malah balik bertanya kenapa Jinhong ikut dengannya. Bukannya menjawab, Jinhong balik bertanya kenapa Eunmi mengajaknya untuk ikut. Eunmi mengatakan kalau dia ingin merayunya, tapi kenapa Jinhong malah lebih perhatian pada Jinhee. Eunmi pun mengancam kalau masih perhatian pada Jinhee, maka dia akan memutuskannya. Saat Jinhee tiba, dia pun meminta maaf pada Jinhong, tapi Jinhong berkata kalau dia yang seharusnya meminta maaf. Jinhong berjanji pada Eunmi kalau kejadian seperti tadi tidak akan terulang lagi. Saat kembali, Jinhee bertanya apa mereka bertengkar karenanya, dan meminta untuk tidak mempedulikannya. Eunmi berkata kalau dia pastikan tidak akan ada orang yang mengatakannya lagi kotoran ikan mas. Eunmi lalu meminta Jinhee untuk meminta maaf padanya karena kejadian malam sebelum berangkat itu. 잘못했어. Eunmi juga meminta agar Jinhee tidak membenci Jinhong dan jangan pernah merasa tidak nyaman padanya. Sementara itu, Jinhong yang merasa serba salah pun akhirnya meminum bir. Jinhee pun menerima pesan dari Taekyung yang berisi CCTV dari halte bus. Ternyata wanita itu terjatuh di pangkuan Jinhong dan langsung menamparnya. 최신고통인데 왜 맞고 가만히 있어? Jinhong pun memanggil Eunmi dan memegang tangannya, lalu berjanji kalau mulai saat ini dia akan merayunya. Mendengar itu, Eunmi pun merasa senang, tapi tiba-tiba Jinhong tertidur karena mabuk. Pagi hari, saat Jinhee melihat matahari terbit, Jinhong pun muncul, tapi hanya menyapanya sebentar lalu pergi. Jinhee pun memanggilnya, lalu mengatakan kalau dia akan mencoba melupakan masa lalu. Sehingga Jinhong meminta saran apa yang harus dilakukannya. Jinhee pun meminta agar Jinhong hanya fokus pada ibunya dan tidak usah mempedulikannya, agar membuatnya lebih nyaman. Jinhong pun menyetujuinya, lalu bertanya apalagi yang ingin dikatakannya. Jinhee berterima kasih karena dia sudah menjemput ibunya pulang pergi setiap hari. Jinhong meminta agar Jinhee percaya padanya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga Eunmi. Jinhee lalu bertemu Jinso yang akan pergi bersama timnya. Jinhee mengatakan kalau ternyata Jinhong orang baik. Saat pulang, Jinhong mengajak untuk makan daging terlebih dahulu, seperti keinginan Eunmi yang belum sempat mereka makan, yang membuat Eunmi terkejut. Saat makan, Jinhong kembali berkata kalau selesai makan mereka harus melihat pemandangan, yang juga tidak jadi dilihat Eunmi. Sehingga membuat Eunmi merasa heran dengan perubahan Jinhong. Saat Jinhee meminta Jinhong untuk memotret mereka, membuat Eunmi semakin bingung. 자, 하나, 둘. Jinhong lalu meminta Eunmi untuk berfoto berdua dengannya, tapi Eunmi meminta agar mereka foto bertiga. Jinhong berkata kalau dia hanya ingin berfoto bersamanya, yang membuat Eunmi kembali merasa aneh tapi senang. 하나, 둘, 셋. Bahkan,
Jin Hong mengajaknya untuk membuat tanda hati. Yang membuat Eunmi teringat alasan Jin Hong datang adalah karena dia akan ada saat Eunmi memanggilnya tanpa ada alasan. Saat hendak keluar, Eunmi memanggil Jin Hong dan mengatakan kalau dia ingin menjadi pacarnya. Di rumah, Jin Hee bertanya pada Eunmi apakah dia masih ingat saat perkataannya yang mengatakan kalau pria yang mengikuti semua kemauan kita adalah orang bodoh. Eunmi pun teringat kalau saat itu Jin Hee mengatakan kalau orang bodoh itu lebih baik. Eunmi pun mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan pria baik yang bersikap bodoh. Jin Hee mengatakan kalau Jin Hong seperti itu karena menuruti semua perkataannya. Eunmi pun menyadarinya. 망했네. Jin Hee lalu menerima telepon Taekyung yang mengajaknya untuk minum. Saat mengetahui kalau mereka pergi dengan cinta pertama Eunmi, membuat Taekyung terkejut. Jin Hee lalu mengatakan kalau pria di CCTV yang dikirimnya itulah cinta pertama ibunya. Alasan Jin Hee tidak memberitahu Taekyung karena dia belum tahu isi dari CCTV tersebut. Di kantor, Jin Hee pun membawa souvenir untuk dibagikan. Jin Hee melihat Pak Cha terlihat bahagia. Ternyata putrinya baru saja diterima di universitas ternama. Saat Jaewon datang, Sojin mengatakan kalau dia meletakkan souvenir dari Jin Hee di mejanya. Jaewon lalu mengatakan kalau ada yang ingin dibicarakannya pada Jin Hee sepulang kerja nanti. Lalu berkata apa Jinso tidak menyampaikannya padanya, yang membuat Jin Hee terkejut. Jin Hee pun melihat kalau banyak panggilan dari Jaewon, tapi Jinso tidak memberitahunya. Sehingga Jin Hee pun menelpon Jinso. Eunmi berkata kalau dia akan menemui Minjung dan meminta Jin Hong agar tidak menjemputnya. Jin Hong pun berpesan kalau terjadi sesuatu agar segera menghubunginya dan menelponnya saat sudah tiba di rumah. Jin Hong mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah tablet. Karena sudah memiliki, dia pun menawarkannya pada Eunmi. Eunmi memintanya dengan alasan kalau Jin Hee yang akan memakainya. Jin Hong meminta agar Eunmi menghubungi Jin Hee dan bertanya. Jin Hee pun berkata kalau dia tidak perlu, tapi Eunmi marah dan berkata, kau menerima hadiah dari pacarku yang lain. Kenapa yang ini tidak? Eunmi lalu menghidupkan speakernya sehingga Jin Hong mendengar Jin Hee berkata kalau dia menerima hadiah mereka karena tahu tidak akan bertemu mereka lagi. Tapi yang ini berbeda. Eunmi memberitahu kalau saat ini Jin Hong bersamanya dan sudah mendengarnya karena di speaker. Jin Hong pun tersenyum mendengarnya. Eunmi pun menemui Mijung dan memberinya oleh-oleh. Mijung berkata kalau itu pastilah bukan pilihannya, yang membuat Eunmi teringat kalau Ji Hong lah yang memilihnya. Awalnya, Eunmi akan berkata jujur, tapi Mijung berkata pastilah pilihan Jin Hee. Mijung pun bertanya apa dia sudah baikan pada Jin Hee, dan bagaimana awalnya. Eunmi mempraktekkan saat dia menyuruh Jin Hee meminta maaf padanya, sehingga Mijung marah karena sudah berpesan agar Eunmi lah yang meminta maaf terlebih dahulu padanya. 아니 뭐 화해를 해도 지랄이야 왜. Sore hari, Jin Hee lalu masuk ke ruangan dan meminta maaf pada Jaewon. Karena berpikir sudah berkata aneh padanya. Jin Hee berkata kalau saat itu dia mabuk dan Jinso pulang terlebih dahulu, jadi tidak memberitahunya. Ternyata, Jaewon mau mengatakan kalau dia sudah mengirim foto pelaku yang dicurigainya. Jin Hee lalu mengingat kembali wajah pria tersebut yang sudah beberapa kali dilihatnya. Lalu berkata kalau itulah pria yang dilihatnya. Jaewon pun berkata kalau dia akan meningkatkan pengawasan pada ibu Eunmi. Tapi Jin Hee khawatir karena identitas ibunya akan terungkap. Dan teringat kalau Jin Hong bersedia mempertaruhkan nyawanya juga. Jin Hee pun tidak mau kalau ibunya terekspos, agar tidak membahayakan Jin Hong juga. Sehingga Jaewon berkata kalau dia akan menemui Eunmi untuk meminta pendapatnya. Tapi Jin Hee tetap tidak setuju. Jin Hee pun berterima kasih karena Jaewon sudah perhatian pada ibunya. Jaewon lalu mengajak Jin Hee pergi minum. Tapi Jin Hee menolak dan berkata kalau Jinso juga terkejut melihatnya mabuk. Jaewon pun bertanya kenapa Jinso bisa pergi terlebih dahulu. Sehingga Jin Hee menjelaskan kalau Jinso ke sana hanya untuk bekerja. Jaewon pun berkata lantas kenapa dia mengatakan kamu mandi, tapi tidak melanjutkan karena kakinya tersandung.
Mi-jung dan Eun-mi pun melihat Jin-hee mengejar Jae-won yang terpincang-pincang, sehingga Eun-mi berkata, sepertinya Jae-won juga bodoh, dan tanpa sadar mengatakan kalau kelakuan Jin-hong saat liburan. Saat tersadar, Eun-mi berkata kalau dia akan pacaran dengan Jin-hong karena Jin-hee sudah menyetujuinya, yang membuat Mi-jung kesal dan pergi meninggalkan Eun-mi sendiri. Ternyata, pria misterius itu sudah mengawasinya dari jauh. Pria itu pun mengikutinya. Eun-mi memberitahu Jin-hong kalau dia bertengkar dengan Mi-jung. Karena menolak untuk dijemput, Jin-hong meminta untuk tetap berbicara sampai Eun-mi tiba di rumah. Eun-mi berkata kalau dia hampir sampai dan akan menelponnya sehabis mandi. Tiba-tiba Eun-mi merasa kalau ada yang mengikutinya, lalu melihat ke belakang dan bertatapan langsung dengan pria tersebut. Kebetulan Jin-hee menelpon, tapi Eun-mi tidak mengangkatnya. Pria itu lalu mengejar Eun-mi. Jin-hee berusaha menelpon kembali, tapi HP Eun-mi terjatuh dan dia pun tertangkap. Eun-mi pun berusaha untuk meraih HP-nya kembali.